Ukasami banti tamakatang katetung. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Abhitareta kalyane papa citang niwarenti. Bergegaslah melakukan kebaikan, tutup batin dari pikiran-pikiran yang buruk. Yang termuliakan Bhikkhu Sangga Bante Kantidaru Mahathera yang saya muliakan, Bante Dhammawijayu Mahathera dan para Bante Awuso, Rama-Ramani yang saya hormati, dan juga hadir di sini sahabat-sahabat lintas agama. Saya melihat dari umat Islam juga hadir, dan hadir pula Ibu Krisdayanti. Mungkin kalau umuran saya ketika masih muda pasti kenal dengan lagu-lagunya. Terima kasih telah ikut menghadiri upacara kami, upacara Katina. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian datang dari berbagai wilayah, tidak hanya Malang, tapi juga saya perhatikan ada dari Pasuruan, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Tangerang, ikut hadir dalam sebuah pesta kebajikan. Dan ini adalah betul-betul pesta, karena yang hadir dari berbagai wilayah dan juga bahkan dari sahabat-sahabat kita lintas agama. Ini adalah betul-betul sebuah pesta kebajikan. Dan terima kasih kepada Sangga telah memberikan kesempatan, adalah kehormatan bagi saya untuk bisa duduk di sini, sharing dhamma, berbagi dhamma dalam rangka perayaan Katina. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, perayaan Katina merupakan salah satu perayaan yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh umat Buddha. Dan saya melihat bahwa orang-orang dari Jakarta, dari Tangerang, sejak dulu sampai sekarang ketika ada Katina, mereka melakukan tur, jadi keliling seluruh Indonesia, hanya untuk bisa melakukan kebajikan. Makanya tadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang. Mereka keliling dari berbagai daerah untuk melakukan kebajikan ke berbagai tempat. Dan memang kebajikan ini merupakan satu hal yang memang menjadi penyebab kita bahagia, dan bukan yang lain. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin hidup bebas dari duka, dari penderitaan, maka hanya kebajikan yang bisa membuat kita bahagia. Itulah di dalam Niti Kanda Sutta tadi telah dibaca oleh para Tasilani, bahwa hanya dengan kebajikan, berbagai keinginan yang baik, keinginan yang sifatnya adalah membahagiakan, itu dapat diperoleh dari sesuatu yang paling dasar. Paras yang cantik, suara yang merdu, perawakan yang menawan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan pengaruh, sampai kemudian menjadi orang yang tercerahkan, itu semua adalah karena kebajikan, bukan hal yang lain. Dalam Manggala Sutta
Ketika Sang Buddha ditanya, apa sesungguhnya berkah? Apa yang dimaksud dengan berkah utama? Sang Buddha tidak mengatakan, oh berkah utama itu adalah ketika mendapatkan uang banyak. Tidak. Ketika mendapatkan materi yang banyak, properti yang banyak. Tidak. Berkah utama adalah ketika seseorang melakukan kebaikan. Dari menghormat kepada yang patut dihormati, pujaca pujanianang, menyokong orang tua, mata pitu upadanang, menyokong anak istri, puta darasa sanggahu, sampai kemudian seseorang mendengarkan dhamma, mempraktikkan dhamma, membersihkan batin dari kotoran-kotoran pikiran, itulah yang disebut sebagai berkah. Itu yang disebut sebagai keberuntungan. Karena kalau hanya materi dikatakan sebagai berkah, berarti orang yang punya materi pasti bahagia. Tetapi ternyata orang yang punya kekayaan belum tentu bahagia. Orang yang punya kekayaan memang itu salah satu syarat bahagia, tetapi ternyata belum menjadi kunci bahwa itu satu-satunya yang membuat seseorang bahagia. Banyak orang kaya, banyak orang yang wajahnya menawan, akan tetapi ternyata hidupnya mengenaskan. Kan sering kita mendengar, sudah kaya, sudah terkenal, wajahnya cantik, meninggalnya bunuh diri. Kenapa bisa demikian? Karena batinnya tidak bahagia. Yang membuat batin kita bahagia adalah ketika kita melakukan kebaikan. Yang membuat kita beruntung adalah ketika kita melakukan kebaikan. Maka di dalam, tadi saya menyampaikan dalam Manggala Sutta, dalam syair yang paling terakhir, eta disani katwana sabatama parajita, sabata sotingga candi tante sang manggala mutaman. Setelah melakukan berbagai macam kebajikan, seseorang tidak terkalahkan dimanapun berada. Ia akan pergi dengan soti. Apa itu artinya soti? Soti artinya selamat, artinya beruntung. Hanya ketika orang melakukan berbagai macam kebaikan, dari menghormat kepada yang patut dihormati, suka berdana, bertata susila, mengendalikan batinnya, maka dialah adalah orang yang tidak pernah terkalahkan di dunia. Dia akan pergi kemanapun ia pergi dengan selamat, dengan keberuntungan. Maka ada satu ungkapan di Jawa. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ceramah dari Bhante Dhammasubbo, biasanya sering mendengar. Ada ungkapan, wong bodo kalah karo wong pinter. Pernah dengar ya? Orang bodoh kalah dengan orang pandai. Wong pinter kalah karo wong bener. Orang pandai kalah dengan orang yang benar. Namun terkadang wong bener kalah karo wong licik. Orang benar terkadang kalah dengan orang yang licik. Tapi ada satu orang yang tidak pernah terkalahkan. Siapa dia? Wong bejo. Orang beruntung. Orang beruntung adalah orang yang tidak pernah terkalahkan dimanapun dia berada. Bahkan selicik apapun orang melakukan berbagai macam cara terhadap orang demikian, ia tidak pernah terkalahkan. Itu adalah orang bejo, orang beruntung. Namun pertanyaannya adalah, siapakah orang yang dikatakan beruntung? Ia yang dikatakan beruntung adalah orang yang mengisi hidupnya dengan kebaikan. Ketika mengisi hidup kita dengan kebaikan, kebajikan, itulah
membawa seseorang menjadi orang yang beruntung, orang yang bejo, yang tidak pernah dikalahkan dimanapun dia berada. Sabat tama parajita dalam bahasa Pali, tidak pernah dikalahkan dimanapun berada, karena dia adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Mau orang licik, mau orang mencoba untuk menipu, bahkan mencoba untuk membunuh, kalau dia adalah orang yang suka melakukan kebaikan, kebaikan dia yang akan melindungi orang tersebut. Maka dikatakan Dhammo have rakkati dhammacari, bahwa siapapun yang mempraktikkan kehidupan yang benar, ia akan dilindungi oleh kebenaran itu sendiri. Dia adalah orang yang beruntung. Maka zaman Sang Buddha ada sebuah cerita. Barangkali banyak ceritanya karena memang ini habis makan biasanya ngantuk. Zaman Sang Buddha ada seorang bendahara kerajaan. Ia bernama Gosaka. Ia tidak hanya sebagai orang yang paling kaya, tetapi dia tidak hanya kaya dalam materi, tetapi juga kaya dalam batiniah. Orang ini menjadi siswa Sang Buddha, kemudian mempelajari, mempraktikkan ajaran Sang Buddha, dan belum mencapai tingkatan Sotapanna. Kalau umat Buddha tahulah, kalau Bu Krisdayanti nggak akan tahu. Mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Beruntung tidak? Beruntung ya? Sangat beruntung. Dan dia pun juga orang yang suka berdana. Dan salah satu wihara yang ia danakan kepada Sang Buddha dan para siswa beliau dikenal sebagai Gositarama. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah berziarah ke India, kemudian pergi ke daerah Kosambi, saya melihat di sini ada yang sudah beberapa yang berziarah ke India. Ya, dari Blitar juga pernah ya. Pergi ke daerah Kosambi. Nah, di sana itu ada wihara dengan pilar yang sekarang menjadi emblem dari India. Ini pilarnya. Pilar Asoka. Ini pilarnya persis seperti ini. Dan itu adalah satu-satunya pilar yang paling utuh di India. Satu-satunya. Yang lainnya sudah ada yang terpotong dan sebagainya. Ini yang paling utuh. Dan itulah wihara yang dibangun oleh Gosaka. Nanti yang belum pernah ke India nanti bisa bertekad berziarah ke India untuk bisa melihat wihara Gositarama. Nah, Gosaka ini adalah orang yang sangat pious, sangat berbakti, sangat pokoknya punya keyakinan, suka berbuat kebaikan. Tetapi kisahnya tidak hanya seperti itu. Dia juga adalah orang yang sangat beruntung. Dikatakan sebagai punyena idi, orang yang selalu beruntung, orang yang selalu selamat karena kebajikan. Kenapa? Dalam kehidupan yang lampau, ia pernah terlahir sebagai penjaga seorang Paceka Buddha. Jadi ia suka menjaga seorang Paceka Buddha. Nah, karena suka berbuat kebajikan menjaga seorang Paceka Buddha, nah sekarang dia terlahir di keluarga yang sebenarnya awalnya dia terlahir di keluarga yang tidak baik-baik saja awalnya. Jadi dia itu terlahir di seorang ibu, seorang pelacur. Seorang pelacur. Tetapi ingat, kalau pelacur zaman dulu itu sebenarnya kalau zaman dulu di India itu legal. Kalau sekarang nggak legal ya. Dulu itu legal. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang pandai, harus pandai sastra, harus pandai menyanyi, harus pandai menari. Betul-betul orang yang intelijen. Kalau zaman dulu. Nah, sehingga itu menjadi profesi.
Dan biasanya seorang pelacur zaman dahulu kalau kemudian dia punya anak, inginnya anaknya adalah perempuan. Mengapa? Supaya bisa meneruskan profesinya. Bayangkan kalau kita lihat Ambapali, ya kan, salah satu wanita di India yang tercatat tidak hanya di literatur Buddhis, bahkan literatur India pun juga mencatat nama Ambapali, terkenal sekali. Dan dia seorang pelacur, terkenal sekali. Dan sangat kaya raya. Dan pelacur ini juga sama. Ternyata ketika melahirkan, yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Dia tidak suka, dia buanglah. Nah, di Kosambi itu pada waktu itu ada seorang saudagar yang terkaya di negara Kosambi. Jadi Kosambi zaman sekarang dengan Kosambi zaman dahulu sudah 2500 tahun yang lampau masih sama. Namanya masih Kosambi. Nah, ada saudagar yang terkaya yang dia punya guru spiritual. Dan gurunya ini mengatakan bahwa di malam itu ada seorang bayi yang lahir, yang dia akan menjadi saudagar terkaya di Kosambi. Nah, saudagar ini berpikir, wah jangan-jangan istri saya yang melahirkan anak laki-laki. Karena kebetulan istrinya juga sedang mengandung. Ternyata istrinya belum melahirkan. Maka dia carilah anak yang baru lahir ini dan ditemukan di tumpukan sampah. Dan dia berpikir, kalau nanti istri saya melahirkan anak perempuan, maka anak ini akan saya jadikan menantu. Kan sudah diprediksi mau jadi saudagar terkaya kan, harus jadi menantu dong. Tetapi ternyata istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Coba. Akhirnya dia berpikiran buruk bahwa anak ini harus dibunuh karena nanti menjadi pesaing dari anaknya sendiri. Maka kemudian dia menyuruh pembantunya untuk membunuh anak ini yang kemudian nanti dikenal sebagai Gosaka. Sedangkan ini nanti dikenal sebagai Gosaka. Meminta pembantu untuk membunuh anak ini. Diminta untuk diletakkan di tempat di mana biasanya ribuan sapi itu melewati tempat tersebut. Tetapi aneh, ketika ribuan sapi itu melewati tempat tersebut, ada sapi yang paling besar, yang jantan, yang melihat bayi tersebut kemudian mengangkangi, melindungi anak Gosaka ini, si Gosaka ini. Sapi-sapi lainnya kemudian menyingkir semuanya. Selamat dia, beruntung dia. Kenapa? Kebajikan. Kemudian si penggembala sapi kemudian melihat ada apa, ada keanehan apa. Hanya ditemukan ada anak bayi. Kemudian dia ambil dan dia rawat. Nah, saudagar kaya ini kemudian tahu bahwa ternyata anak ini belum mati. Dibelilah anak ini bukan untuk dirawat, untuk kemudian mau dibunuh lagi. Kemudian dia meminta kepada pembantunya untuk meletakkan Gosaka ini yang masih bayi berada di jalan yang banyak kereta yang lewat. Bukan kereta api ya. Zaman dulu belum ada kereta api. Kereta kuda. Ternyata semalam suntuk, kereta-kereta di sana tidak mau berjalan. Di pagi harinya dilihat apa penyebabnya. Ternyata ada bayi. Kemudian karena itu aneh, seperti ajaib, maka kemudian bayinya diambil untuk dirawat. Nah, diketahui bahwasanya bayi itu belum meninggal, kemudian dibeli lagi sama saudagar kaya ini. Kemudian meminta kepada pembantunya, sudahlah kalau begitu lempar saja ke kuburan, supaya nanti di sana bisa dimakan binatang buas. Karena pada zaman dahulu ada kuburan yang disebut Siwatika, yang mana biasanya kuburan ini hanya jadi orang-orang yang meninggal itu tidak dikubur, tetapi sekedar dilempar saja, dibiarkan saja.
dan nanti akan dimakan oleh binatang buas. Yang ini juga tradisi ini masih ada di daerah Tibet. Tapi kalau di Tibet, kalau orang meninggal itu dipotong-potong, diberikan ke burung nasar. Nah, ini ada kuburan demikian pada zaman itu, pada zaman Sang Buddha di India. Nah, di sana banyak binatang buas. Nah, harapannya adalah bayi ini dimakan oleh binatang buas. Kalau tidak dimakan binatang buas, wah, ketemu dengan hantu, ketakutan, mati juga. Tapi ternyata binatang buas yang ada di situ tidak bisa mendekat. Tidak bisa mendekat pada bayi ini. Kenapa bisa demikian? Terlindungi oleh kebajikan. Di pagi hari ditemukan oleh si penggembala kambing. Kemudian dirawat bayi tersebut. Nah, diketahui lagi oleh saudagar ternyata belum mati juga, diambil lagi, dibeli lagi. Dia berpikir caranya bagaimana supaya ini anak ini mati. Nanti kalau enggak jadi pesaing anak saya. Udah kalau begitu lempar saja ke jurang. Dia meminta kepada pembantunya untuk melempar si Gosaka ini ke jurang. Ternyata bukan jatuh ke jurang, tersangkut di semak-semak. Tidak mati juga. Dengan berbagai macam cara akhirnya sampai besar, Gosaka ini tidak pernah bisa dibunuh oleh saudagar kayak ini. Karena kebajikan yang sudah dia lakukan. Walaupun demikian, saudagar ini tetap berusaha untuk membunuhnya. Sampai suatu saat, dia meminta kepada seorang pembuat tembikar. Pada waktu itu, dia datang kepada pembuat tembikar mengatakan, saya itu punya anak. Anak ini tidak baik, anak ini selalu merugikan, anak ini jahat sekali. Bisa nggak saya minta tolong, bunuh anak ini. Saya tidak kuat lagi dengan anak ini, harus dibunuh. Nanti kalau sudah dilakukan, saya kasih imbalan yang besar. Ya karena mendengar kalau anak ini katanya anak yang jahat, anak yang tidak baik, kemudian juga ada imbalan yang besar, dia mau saja. Dia bilang, ya sudah, besok suruh dia datang ke tempat saya, nanti saya cincang dan saya masukkan tubuhnya ke tungku perapian, dikremasi maksudnya. Kemudian keesokan harinya, saudara ini meminta Gosaka karena sudah besar, dengan berbagai macam percobaan dibunuh tapi nggak bisa sampai besar. Nah, dia meminta kepada Gosaka untuk pergi ke tempat pembuat tembikar dengan mengatakan ada urusan yang harus diselesaikan. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan anak saudagar kaya ini. Karena apa? Sudah sama-sama besar. Tadi kan punya anak laki-laki kan? Di tengah perjalanan bertemu dengan anak si saudagar kaya yang baru saja main taruhan tapi kalah. Dia ketemu dengan si Gosaka dan bertanya, kamu mau kemana? Oh, ini bapak sudah minta saya untuk pergi ke tempat pembuat tembikar, ada urusan. Sudahlah, saya saja yang datang ke sana. Oh, nggak bisa, saya harus datang. Enggak, pokoknya saya saja yang datang. Nanti biar saya sampaikan kepada pembuat tembikar, kamu teruskan mainan taruhan saya. Nah, karena anak ini yang meminta dan adalah anak dari saudara kaya ini, maka dia mau saja. Dan tahu sendiri siapakah yang dibunuh. Yang dibunuh adalah anak saudagar kaya ini sendiri. Di sore harinya Gosaka pulang ke rumah. Saudara kaya ini kemudian melihat, wah, kok belum mati juga? Ditanya, memang kamu pergi ke sana atau tidak? Enggak pergi. Yang pergi anakmu. Dia langsung pergi dengan shock sekali, pergi ke tempat pembuat tembikar, berharap anaknya belum dibunuh. Sampai di sana, pembuat tembikar mengatakan, wah, tenang saja, tenang saja. Anak itu sudah saya bunuh, sudah saya masukkan ke tungku perapian. Yang terbunuh ada anaknya sendiri. Tapi walaupun demikian, dia tetap memendam kebencian kepada Gosaka ini.
Dia tidak bisa melepaskan kebenciannya. Bahkan karena saking bencinya, dia tidak pernah bisa melihat, bertatap mata dengan Gosaka ini. Dan sampai suatu saat ia meminta kepada temannya, karena memang dia punya teman, seorang saudagar juga, saudagar kaya di kota lain, dan sangat setia dengan dia, yang apapun yang dia mau pasti akan dilakukan. Nah, dia meminta kepada temannya dengan memberikan surat. Jadi Gosaka diminta pergi ke tempat temannya itu, kemudian dengan membawa sepucuk surat yang tidak boleh dibuka. Dibukanya di tempat saudagar kaya, teman dari saudagar di Kosambi ini. Tetapi isinya adalah meminta kepada temannya ini untuk membunuh Gosaka ini, yang dikatakan sebagai anak yang tidak baik, anak yang selalu merugikan. Nah, Gosaka ini karena memang innocent, karena memang lugu, dia mau saja. Dan dia pun juga tidak membuka suratnya. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang gadis. Dan ternyata gadis itu adalah anak saudagar teman dari yang di Kosambi. Dan gadis itu melihat Gosaka ini langsung jatuh cinta. Dan kenapa bisa demikian? Karena diceritakan kehidupan yang lampau pernah mereka bersama-sama. Jadi dalam kehidupan lampau mereka pernah bersama-sama sebagai suami dan istri. Ketika mereka terlahir sebagai Kodu Halika dengan istrinya namanya Kali. Nah, begitu melihat Gosaka langsung jatuh cinta. Dan ditanya, mau kemana? Mau ke saudagar ini. Ada apa? Mau memberikan surat. Oh, saya anaknya. Biar saya saja memberikan surat untuk disampaikan kepada ayah saya. Kemudian karena dia adalah anak dari saudagar ini, maka diserahkanlah surat tersebut. Nah, oleh si gadis ini suratnya dibaca. Ternyata isinya adalah meminta ayahnya untuk membunuh Gosaka ini. Ya, dia sudah terlanjur jatuh cinta. Apa yang terjadi? Suratnya diganti. Isinya apa? Meminta supaya Gosaka ini menjadi menantunya. Dengan festival yang besar, kemudian juga diberi hadiah yang besar-besaran. Ya, karena itu surat yang dikira adalah dari temannya, maka ayah si gadis ini juga memberikan apa yang tertulis dalam surat tersebut, menikahkan anaknya sendiri kepada Gosaka. Dan ternyata setelah beberapa saat, saudagar kaya yang di Kosambi ini tahu bahwa ternyata Gosaka ini bukannya dibunuh, malahan dijadikan menantu. Oh, langsung tambah shock, broken heart. Nah, dia sakit parah karena hal itu. Nah, Gosaka dengan istrinya kembali pulang ke Kosambi. Di sana untuk mengunjungi saudagar ini. Kalau istrinya sudah tahu ini orang ini sangat jahat ini. Tapi Gosaka tidak tahu. Nah, karena si saudagar ini sedang dalam kondisi yang sangat kritis, para penasihatnya itu kemudian menanyakan, nanti kalau Anda meninggal, siapakah yang akan mewarisi seluruh harta kekayaannya? Nah, dia tuh menunjuk Gosaka, inginnya mengatakan bahwa saya tidak akan memberikan harta saya untuk Gosaka. Tetapi lidahnya keselimpet. Dia mengatakan saya akan memberikan harta saya untuk Gosaka. Langsung mati. Beruntung sekali. Dia beruntung mendapatkan harta kekayaan dari saudagar di Kosambi ini yang sudah dengan berbagai macam cara ingin membunuhnya. Dan dia juga beruntung menikahi anak gadis saudagar kaya yang lain. Double untung. Dan itulah kenapa dia menjadi bendahara kerajaan. Karena kekayaannya ini. Nah, keberuntungan ini sekali lagi muncul bukan karena cuma-cuma.
Keberuntungan ini, kebahagiaan ini muncul karena kebaikan, muncul karena kebajikan. Hanya kebaikan, kebajikan yang kita lakukan inilah yang akan membawa keberuntungan bagi kita dan bukan yang lain. Maka berdana, tadi dalam Niti Kanda Sutta dibacakan, yasa danena silena sangya mena damena ca. Harta karun berupa kebajikan berdana, bertata susila, memiliki kemoralan, mempunyai pengendalian diri sangyama, berusaha menjinakkan batin dhamma. Itulah harta kekayaan yang patut untuk ditimbun oleh siapapun, baik wanita maupun pria. Dan harta kekayaan inilah yang akan memberikan keberuntungan bagi kita. Dari kebahagiaan yang paling kecil, kekayaan, paras yang cantik yang menawan suara merdu. Ingin seperti Krisdayanti, suaranya merdu, banyak berbuat kebaikan. Hanya dengan kebaikan ini yang membawa kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau kita mengisi hidup kita dengan keburukan, tidak memiliki moral, kikir, tidak mau berdana, tidak mengendalikan batinnya, hidup hanya untuk mengejar kesenangan indera, memamerkan kekayaannya, hedonis. Dan itu yang akan memberikan penderitaan bagi kita. Tidak hanya menunggu setelah kematian, nanti masuk neraka, tidak. Bahkan dalam kehidupan sekarang saja, kalau kebaikan tidak dilakukan, hanya melakukan keburukan, ini yang akan membawa kepada penderitaan, bahkan dalam kehidupan sekarang. Maka dikatakan oleh Sang Buddha, setidaknya ada 3 hal yang akan diperoleh ketika seseorang melakukan keburukan, tidak pernah melakukan kebaikan dalam kehidupan sekarang. 3 jenis penderitaan yang pasti akan muncul. Yang pertama adalah ketika sedang ada perkumpulan, ketika sedang ada meeting, entah di kantor, entah di jalan, atau memang perkumpulan yang resmi untuk di wihara, di masjid, atau di mana. Ketika orang-orang berkumpul sedang membicarakan tentang pentingnya kemoralan, tentang manfaat kemoralan, tentang bahayanya kejahatan, tentang bagaimana kejahatan ini memberikan berbagai macam penderitaan, orang yang selalu melakukan keburukan, ketika mendengar itu semua, hatinya itu sudah tersiksa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang mereka bicarakan tentang kemoralan tidak ada pada saya. Menderita. Hatinya sudah tersiksa. Sudah didera penyesalan. Karena tahu bahwa ketika mereka berbicara tentang kejahatan, berbicara tentang bahaya kejahatan, berbicara tentang penderitaan yang nanti diperoleh ketika kejahatan dilakukan, hatinya sudah tersiksa. Karena itulah yang saya lakukan. Saya melakukan kejahatan dan itulah yang nanti memungkinkan saya akan mendapatkan penderitaan. Hatinya sudah tersiksa, menderita. Tidak perlu menunggu setelah kematian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melihat, ketika seseorang melihat ada kriminal yang mendapatkan hukuman dari raja, dari pemerintah, atau hukuman dari masyarakat. Ya, sekarang kadang-kadang ada kriminal yang kita bisa melihat di media sosial, yang terkadang itu misalnya ada perampok, atau ada pencopet, atau kemudian ada pelakor misalnya, ya kan? Kemudian diketahui oleh masyarakat, kemudian dihukum di tengah-tengah masyarakat, diseret keluar, atau kemudian keburukan-keburukannya dimasukkan ke media sosial. Betapa menderitanya ketika mereka harus mendapatkan hukuman karena kejahatannya.
Dan seseorang yang melakukan kejahatan walaupun hukuman itu belum muncul, ketika melihat hal yang sama, ia pun juga sudah menderita. Batinnya sudah tersiksa, sudah didera oleh penyesalan. Bahwa apa yang terjadi pada mereka memungkinkan terjadi pada saya. Itulah kejahatan, keburukan yang membuat orang akan menderita bahkan semasa masih hidup. Yang ketiga, diibaratkan seperti ada gunung yang ketika di sore hari matahari sudah ke barat, kemudian bayangan gunung sudah merebahkan bayangannya ke tanah. Demikian pula orang yang suka melakukan keburukan, yang mengisi hidupnya dengan keburukan, yang tidak peduli dengan kebaikan, ketika yang sedang beristirahat, ketika ia sedang berdiam diri, ketika dia sedang merenung, tidak ada teman, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas, apa yang muncul dalam pikirannya? Yang muncul adalah keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Kembali kepada ingatannya. Muncul pada ingatannya, saya sudah melakukan keburukan-keburukan ini. Dan ketika itu muncul, tersiksa batinnya, menderita batinnya. Itulah kenapa kita bisa melihat kadang-kadang orang yang melakukan, yang mengisi hidupnya dengan berbagai macam keburukan, untuk bisa melupakan keburukannya, melupakan kejahatannya, yang dilakukan adalah melakukan berbagai macam aktivitas. Supaya apa? Tidak ingat dengan kejahatannya. Terus bekerja. Atau kemudian tidak bisa melupakan kejahatannya, kemudian terseret, terperangkap ke dalam tindakan yang jauh lebih buruk lagi. Terperangkap ke dalam penggunaan narkoba misalnya. Untuk apa? Untuk supaya bisa melupakan keburukannya. Karena dia sebenarnya menderita. Dan dengan cara demikian, tidak bisa mengakhiri penderitaannya. Atau mungkin ada pertanyaan, bagaimana Bante kalau misalnya setelah melakukan berbagai macam kejahatan, udahlah melakukan pengakuan dosa. Bisa tidak untuk melenyapkan itu? Untuk sementara bisa. Untuk sementara bisa menjadi tenang. Dalam agama Buddha ada istilah apati desana. Jadi kalau kita melakukan keburukan, melakukan hal yang tidak baik, maka kita harus mengungkapkan keburukan kita, mengungkapkan pelanggaran kita, mengungkapkan dosa kita kepada orang yang bijaksana. Untuk apa? Supaya batin paling tidak menjadi tenang. Tetapi itu bukan cara satu-satunya, atau itu tidak berhenti di situ. Mengapa? Karena kalau kemudian orang pokoknya melakukan kejahatan gak apa-apa, nanti diakui saja, nanti semuanya hilang kejahatan kita. Tidak bisa demikian. Kalau prinsipnya adalah demikian, orang tersebut akan melakukan kejahatan lagi dan lagi. Yang terpenting adalah akui saja. Maka Sang Buddha mengatakan, setelah seseorang mengakui keburukan yang dia lakukan, dilanjutkan, ayating sangvara, berusaha untuk mengendalikan diri di masa mendatang. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam proses kehidupan kita ada hal-hal yang tidak baik yang juga dilakukan. Kan memang manusia itu tidak perfect, ya, tidak sempurna. Yang sempurna siapa? Kalau Bante, ada seorang Bante dari Australia. No one in the world is perfect except the Buddha and myself.
Tidak ada orang yang perfect di dunia kecuali Sang Buddha dan saya. Ini jogging saja. Itu Bante Damiku dari Australia. Tetapi secara umum manusia itu tidak perfect, tidak sempurna. Banyak hal yang buruk yang juga dilakukan. Tetapi kemudian jangan seseorang tahu bahwa itu adalah keburukan, kemudian terus melakukan keburukan dengan alasan-alasan yang lain, dengan cara-cara yang lain. Memang ketika melakukan keburukan, memang sulit untuk bisa melepaskannya. Jadi batin yang terhimpit, batin yang tersiksa itu akan muncul. Tetapi kemudian yang harus dilakukan adalah cobalah untuk berbicara kepada orang yang bijaksana. Itu pengakuan dosa dalam agama Buddha. Berbicara kepada orang yang bijaksana agar keterhimpitan batin, ketersiksaan batin itu menjadi reda. Namun tidak berhenti di sana. Yang selanjutnya adalah berusaha untuk mengendalikan batin, mengendalikan dirinya di masa mendatang untuk tidak melakukan hal yang buruk lagi. Itu yang harus dilakukan. Mulai untuk melakukan kebaikan. Yang lampau sudah ditinggalkan. Yang lampau apapun itu, entah orang melakukan kebaikan, keburukan, termasuk keburukan itu sudah ditinggalkan. Kita tidak bisa pernah kembali ke masa lampau. Tidak pernah bisa. Yang akan datang belum juga terjadi. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi exactly in the future. Di masa mendatang kita tidak akan pernah tahu. Tetapi masa sekarang inilah yang jelas-jelas kita tahu. Maka berusaha untuk melakukan yang terbaik di saat ini dan sekarang. Dan kita yakin hukum sebab akibat. Ngunduh woing pekerti. Bahwa apapun yang kita perbuat itulah yang akan kita panen. Dan kalau kita ingin bahagia di masa mendatang, maka sekarang saat inilah yang harus kita tumbuhkan, kita lakukan untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Praktek berdana, bertata susila, mengendalikan batinnya. Itulah yang mesti kita lakukan. Untuk menjadi orang yang selalu selamat, untuk menjadi orang yang selalu beruntung. Sabatama parajita, sabata sotingga cantik. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan damai di sana ini bisa memberikan motivasi, inspirasi bagi kita semua untuk bagaimana kita memulai hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang memberikan guna, memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk sesama dan juga sesama makhluk. Dengan demikian kebahagiaan pasti dan sangat pasti akan datang pada kita semua. Sabisata Bhavantu Sukhitata, selamat untuk merayakan Katina. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu.